proteksi. Maka Pak Mahfud akan terproteksi, Pak Ganjar akan terproteksi, Pak Amin itu karena ini berkaitan dengan siapa nanti pemenang dalam capres ini. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Sidi Wesi Adi. Alhamdulillah kami berdua kembali menjumpai Anda. Semoga Anda tidak bosan, karena kami juga tidak bosan. Dan tak bosan diriku tak bosan. Baik para pemirsa, karena memang di dalam menguri-nguri budaya itu memang kita tidak boleh bosan, sebab kalau bosan nanti akan berhenti. Yang nonton sedikit atau banyak itu bukan urusan bagi saya. Gitu ya. Bagi saya yang penting adalah berusaha menyampaikan nilai-nilai tradisi bangsa kita yang sudah lama sekali diklenikkan. Sebagian orang menganggap hal yang klenik dan magis sih sah-sah saja, tetapi ketika kemudian diklenikkan, dikait-kaitkan dengan hal-hal yang tidak semestinya, terus dihurafatkan jadi TBC tahayul bid'ah dan khurafat. Nah, di sini ketika kita berbicara budaya, maka melihat secara budaya, dan di dalam budaya itu ada nilai-nilai edukasi dan sejarah. Disinilah inti utama kami menyampaikan tentang pusaka. Jadi ada beberapa perspektif dan sudut pandang. Iya dong. Ya, karena pusaka juga banyak sudut pandangnya, banyak sudut-sudutnya itu. Dan setiap sudut kalau tidak teliti bisa salah menamai pusaka. Betul. Satu di antaranya pusaka yang akan kita kupas pada edisi kali ini, yakni pusaka apakah gerangan? Saya hari ini punya pusaka mungil. Cil. Kayak ini keren deh. Apa namanya? Sandang Walikat. Sandang Walikat. Ya. Sandang Walikat itu menurut Ki Cokro Santri Tunggal adalah biasa dipakai oleh orang-orang sepuh. Ya. Berarti Ki Cokro termasuk orang sepuh. Apa ya? Sandang Walikat dengan kayu saya nggak tahu. Yang penting keren ya. Menurut sahabat kita yang meng-create ini kan kreasi baru ya. Oh iya. Dari kayu mentau. Mentau apa mentaos? Bintaos. Iya, bintaos. Kalau mentau itu kan alas mentau Mataram dulu ya, sebelum jadi Mataram. Ya, bintaos. Mungkin dua-duanya sama ya. Saya kurang paham tentang jenis. Mungkin di daerah tertentu ada sebutan yang berbeda. Oke. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Jreng-jreng. Keren. Patrem. Ya. Patrem itu definisi patrem adalah pusaka, keris atau apapun pusaka yang bilahnya tidak terlalu panjang. Panjangnya paling panjang hanya 20. Sekitar 25 ya, 20-25 cm ya. Ya, betul. Dan kalau lihat dari ciri wancinya yang lugas ke atas, lajer, lurus maksudnya, dengan apa namanya ini? Ini namanya gandik. Yang gandik ya, lumayan lugas dan tidak ada tikel alis. Tikel alis itu cowakan di sini. Iya. Biasanya kadang kelihatan, kadang harus diraba. Ini diraba pun tidak ada. Maka dengan lajer lurus ke atas dan gandik bagian depan ini adalah lurus, maksudnya brojol ya. Hanya ada tikel apa namanya nih? Bagian sini nih pejetan ya. Ya, pejetan atau pejetan. Di belakang juga tidak ada ornamen. Tidak ada ornamen apapun. Brojol. Sudah sangat sering kita membahas brojol. Saya yakin Anda juga sudah paham ya. Ya, ini dapur sejuta umat. Dapur sejuta umat. Intinya secara filosofi ya sama kayak brojol, keluar ya. Keluar. Nanti keluar nomor 1 jadi Amin. Keluar nomor 2 jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Keluar nomor 3 jadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, kira-kira di antara 3 itu siapa yang nanti akan memenangkan capres, cawapres? Pasti yang banyak milih itulah yang menang.
Iya ya. Tapi siapapun nanti yang terpilih, beliau adalah putra terbaik bangsa. Dan beliau itulah yang brojol jadi pemenang. Betul. Baik, Ki Cokro, kita sekarang beralih kepada tangguh. Perkiraan masa pembuatan Tuban Mojo. Tuban Mujo, padahal Tuban sama Mujo ya saera toh. Iya. Tapi maksudnya itu Diperkirakan umumnya dengan bentuk yang seperti ini mungkin di masa kerajaan Majapahit, entah yang pertama entah yang belakangan ya, tetapi Besalen atau ciri khasannya ya, ciri khasnya barangkali ya, ciri khas. Jadi walaupun di era yang sama, tapi ciri khas dari Tuban itu rata-rata bebeng. Ya. Bebeng itu bahasa Indonesianya apa ya? Gemuk. Keker gemuk ya bagian sini. Di Madura banyak sekali itu, kemarin saya pulang punya paman-paman saya rata-rata Tuban Mujo. Ini ada yang unik loh Gus. Nah, itu yang ingin saya bahas terakhir karena ini berkaitan dengan siapa nanti pemenang dalam capres ini. Oh iya. Serius ini apa itu? Capres. Ini ya biar ada bumbu-bumbunya lah. Kita mengajak berpolitik dengan santun dan santuy. Sekarang sudah banyak yang berantem. Baik, secara pamor ini masuknya sih ngulit semongko. Ngulit semongko ya? Ngulit semongko itu seperti kulit semangka, kurang lebih seperti itu gambarannya. Selewah juga bisa. Selewah ya. Yang makna filosofinya adalah sama. Proteksi. Maka Pak Mahfud akan terproteksi, Pak Ganjar akan terproteksi, Pak Amin itu kan Anies sama Muhaimin. Ya mengaminkan, ya makmum dong, terproteksi. Pak Prabowo sama Pak siapa itu? Pak Gibran juga terproteksi, free protection. Baik, artinya penjagaan ya, penjagaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi doa yang disematkan dan filosofi yang ada, karena sering saya katakan bahwa pusaka itu adalah doa secara dekoratif. Hal lain yang saya tahan dari tadi adalah bagian bawah di atas gonjo. Saya perlihatkan kepada Anda. Itu ada Rojo Gundolo, Rojo Petir. Putra Petir ya. Bukan. Rojo Gundolo itu sebuah istilah yang disepakati saat pamor, kombinasi pamor dan lipatan besi itu terurai membentuk sebuah guratan atau gambaran menyerupai makhluk atau menyerupai sebuah ilham. Ilham bintang. Ya begitulah. Ilham bintang itu yang punya Ceken Picet. Iya itu. Dan ini kalau kita pandang, kalau kita cermati, itu memang seperti mirip-mirip ada ganiso gitu. Iya, kayak gajah ya, kayak belalai gajah. Coba Anda perhatikan saudara-saudara sekalian, kira-kira Anda melihat ini seperti belalai gajah, ada kupingnya, ada apa, maka disebut ganisa. Ganisa itu dalam ilmu pewayangan lambang ilmuwan ya. Lambang apa namanya, kewibawaan. Lambang kewibawaan, lambang keilmuan. Maka apa yang kampus apa yang menggunakan Ganesa? Semua pendidikan lambangnya Ganesa, Oh gitu ya, semua pendidikannya. Maklum, saya belum pernah kuliah. Lembaga pendidikan pasti lambangnya Ganesa. Tapi pendidikan tempat saya nggak, gambarnya pulpen. Kan makanya dulu ada pustaka Ganesa Pratama. Oh ya, Ganesa. Ya kan. Berarti ketika lambangnya Ganesa yang memiliki pengertian adalah pendidikan atau ilmuwan, maka dalam capres nanti siapa yang paling ilmuwan? Yang ada sekarang ini kan masih dalam suasana hari guru nih. Di dalam hari guru nasional kita juga menjadi tahu sesuatu itu karena guru ya. Jangan pernah kita menghilangkan jasa-jasa guru, pahlawan tanpa. Iya, pahlawan tanpa tanda jasa. Maka di pesantren saya itu ada yang kemarin dipelesetkan, Mas Mahfudu anta
syekhuna wa ustadzuna wa bi ulumika namshi hayatuna sa'idu. Padahal aslinya bukan mahfudu, mas'udu. Artinya syekh kita adalah Mas'ud yang memberikan pendidikan kepada kami. Tapi ya dalam capres-capres kan biasa. Dipleset-plesetin. Yang penting tidak menghina, yang penting tidak membuat keonaran di Tapi dalam seperti itu bicara. bukan termasuk politik identitas. Nggak tahu saya nggak tahu politik identitas. Yang saya tahu itu banyak perampasan identitas. Gitu, Hasil ya. wawancara saya dengan Peter Carey itu. Tapi kalau politik identitas, masa ya politik nggak ada identitasnya? Iya ya. Baik, kok ngalor gitu kemana-mana. Ini karena suasana guru dan kita semua tetap memuliakan guru, karena kalau ingat apa kata-kata dalam Ta'limul Muta'allim itu ana abdu man allamani harfan wahidan, gitu kan. Saya adalah budak dari orang yang mengajarkan saya walaupun hanya satu huruf. Andai pun saya dijual, monggo kerso, kan gitu. Iya dong. Maka kembali lagi ke Ganesha, makna-makna lain di dalam guratan. Anggaplah ini Ganesha menurut Ki Cokro apa? Iya Ganesha. Artinya secara tidak langsung brojol keluar, kemudian terproteksi dan menjadilah ilmuwan. Luar biasa kan para pemirsa. Brojol itu keluar dari kesulitan, mendapatkan jalan. Carilah jalan, carilah solusi dalam setiap kehidupan dan setiap upaya kita, namun tetap dengan iman dan ilmu. Luar biasa. Yang pada intinya dari semua obrolan ini adalah mencoba mendeskripsikan bagaimana pesan-pesan yang ada di dalam pusaka ini, karena pusaka yang saya katakan selain merupakan doa dekoratif juga adalah bahasa dalam bentuk bilah. Maka memang perlu kesaktian, perlu orang-orang sakti kayak kita ini untuk bisa membaca pusaka. baik. Kalau ngomong sakti-sakti ntar ada yang baper. Yo, jangan. Baper kok. Terbawa perasaan. Tak pikir baper ku bawa lemper. Yo gelem aku rek. Baik, mohon maaf ini banyak bercanda karena ya di dalam, kalau saya ya di dalam membahas sesuatu itu kadangkala lebih masuk kalau kita enjoy. Betul. Baik, Ki Cokro barangkali ada pesan lemper gara-gara baper bawa lemper. Pesan-pesan buat para pemirsa kita. Oke. Pesannya adalah brojol. Brojol itu adalah filosofinya adalah jalan keluar. Lalu kemudian brojol itu mempunyai kontur atau bentuk-bentuk yang lurus. Maka biasanya dapur yang lurus itu harapan spiritualnya adalah agar kita menjadi insan yang senantiasa berusaha lurus mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Amin. Luar biasa kan para pemirsa. Dan terima kasih Ki Cokro, terima kasih para pemirsa. Mari kita tetap merawat budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.